Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah dengan NIM 17096181060 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Kelas A Angkatan 2018 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi mata pelajaran administrasi perkantoran SMK kelas 12, yakni manajemen, kearsipan, dan dokumentasi. Baik, ini dia materinya. Let's check it out. Pengertian dokumentasi. Dokumentasi dalam bahasa Latin disebut dokumentum, yang berarti pencarian, pengumpulan, penyusunan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan dan bukti. Secara umum, dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Perbedaan dokumen dan dokumentasi. Dokumen adalah surat-surat atau benda-benda yang berharga, termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan supaya lebih meyakinkan. Sedangkan dokumentasi adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, dan mengolah serta memelihara dan menyiapkan dokumen baru sehingga lebih bermanfaat. Ruang lingkup dokumentasi. Yang pertama ada dokumentasi literer, yaitu dokumentasi yang meliputi bidang perpustakaan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya yang disusun menurut sistem tertentu agar pengunjung lebih mudah mencari bahan yang diinginkan. Lalu yang kedua ada dokumentasi korporil, yaitu dokumentasi yang meliputi bidang permusiuman. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, arca-arca, dan benda-benda kuno yang disusun berdasarkan sistem tertentu. Lalu yang terakhir ada dokumentasi privat, yaitu dokumentasi yang meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan warkat-warkat, arsip-arsip, atau surat menyurat lainnya yang berguna dan disimpan menurut sistem tertentu agar bila diperlukan mudah ditemukan. Pengertian arsip dan kearsipan. Arsip adalah sekumpulan warkat yang memiliki kegunaan tertentu yang disimpan secara sistematis dan setiap saat diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Sedangkan kearsipan adalah proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut sistem tertentu. Fungsi dan tujuan arsip dan kearsipan. Yang pertama ada fungsi kearsipan, yaitu sebagai alat penyimpanan warkat, alat bantu perpustakaan, dan alat perekam perjalanan organisasi. Selanjutnya tujuan kearsipan, yaitu untuk mempersiapkan bahan pertanggungjawaban bagi suatu perusahaan. Lalu untuk fungsi arsip sendiri, yaitu sebagai sumber ingatan atau memori. Maksudnya, arsip yang disimpan merupakan banyak data yang dapat dijadikan rujukan pencarian informasi apabila diperlukan. Dengan demikian, kita bisa mengingat atau menemukan kembali informasi. Lalu, sebagai bahan pengambilan keputusan. Pihak manajemen dalam kegiatannya tentu memerlukan berbagai data atau informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Data dan informasi tersebut dapat ditemukan dalam arsip yang disimpan dalam berbagai media, baik media elektronik maupun non-elektronik. Lalu, sebagai bukti atau legalitas, karena arsip memiliki fungsi sebagai kedudukan legalitas atau bukti-bukti apabila diperlukan. Yang terakhir, sebagai rujukan historis.
Maksudnya, arsip yang merekam informasi masa lalu yang menyediakan informasi untuk masa yang akan datang, sehingga arsip dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan sejarah atau dinamika kegiatan organisasi. Jenis arsip menurut fungsi. Yang pertama ada arsip dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu daftar hadir. Sedangkan arsip statis yaitu arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu surat lamaran pekerjaan. Pengertian peralatan kearsipan. Peralatan kearsipan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan guna membantu untuk mempermudah, mempercepat, dan meringankan pekerjaan kearsipan. Fungsi peralatan kearsipan. Yang pertama sebagai sarana penyimpanan arsip. Kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan. Dan yang terakhir sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip tahan lama. Peralatan kearsipan. Yang pertama ada filing cabinet, yaitu lemari yang berbentuk laci dan pada umumnya memiliki 2-5 laci dengan tinggi 26 cm, lebar 35 cm, dalam 65 cm, dan berkapasitas kurang lebih 4000 lembar kertas HVS. Lalu yang kedua ada lemari arsip, yaitu lemari yang terbuat dari kayu atau metal yang dilengkapi dengan pintu yang menggunakan engsel dorong ataupun kaca, berfungsi menyimpan berbagai macam bentuk arsip. Arsip dapat disusun dengan cara berdiri menyamping dengan memasukkan arsip ke dalam ordner terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada rak arsip, yaitu lemari tanpa pintu tempat menyimpan arsip yang disusun secara menyamping. Arsip yang akan disimpan di rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam kotak arsip. Kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung dari kotak arsip yang berguna untuk menempatkan judul arsip. Perlengkapan kearsipan. Yang pertama ada guide. Guide merupakan petunjuk tempat berkas-berkas arsip disimpan dan berfungsi sebagai pemisah antara berkas-berkas tersebut. Juga merupakan tempat penyimpanan kartu indeks sesuai urutan abjad, berbentuk persegi 4 dengan panjang 33-35 cm. Yang kedua ada ordner, yaitu map besar dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit. Arsip yang disimpan di dalam ordner terlebih dahulu dilubangi dengan perforator, terbuat dari karton tebal yang dapat memuat 500 arsip. Lalu yang terakhir ada kartu tunjuk silang. Petunjuk yang dibuat dengan ukuran 12,5 cm kali 7,5 cm untuk membantu menemukan arsip. Ada beberapa kriteria dari suatu arsip yang dibuat kartu tunjuk silang antara lain, yaitu jika suatu arsip memiliki lebih dari satu judul. Lalu, jika suatu arsip disimpan pada filing kabinet mempunyai lampiran dokumen lain yang ukurannya lebih besar. Pengertian sistem kearsipan. Kata sistem dalam hubungannya dengan sistem kearsipan biasanya menunjukkan metode penyusunan atau metode klasifikasi. Selain itu, dapat juga berarti macam perlengkapan yang diperlukan, organisasi penyusunan tenaga kerja, dan metode yang dipergunakan apabila ingin meminjam atau mengembalikan arsip. Macam-macam sistem kearsipan. Yang pertama ada sistem berdasarkan abjad. Sistem abjad adalah suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan abjad. Sistem ini menggunakan nama-nama dalam menyusun arsip, menjadikan sistem abjad sebagai sistem yang paling sederhana dan mudah dalam menemukan arsip. Yang kedua ada sistem berdasarkan subjek.
Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi arsip. Sistem ini menggunakan perihal dari isi surat dalam menyusun arsip, menjadikan sistem subjek sebagai sistem yang sulit dalam pengelolaannya. Ketiga, ada sistem berdasarkan nomor. Sistem nomor adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang diproses menggunakan kode angka atau nomor. Hampir sama dengan sistem abjad yang penyimpanannya menggunakan nama, sistem nomor pun menggunakan nama. Hanya saja nama di sini diganti dengan kode nomor. Yang keempat, ada sistem berdasarkan wilayah. Sistem wilayah adalah suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Dalam pelaksanaannya, sistem ini harus dibantu dengan sistem lain, seperti sistem abjad dan sistem tanggal. Lalu yang terakhir ada sistem tanggal. Sistem tanggal adalah suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Tanggal yang dijadikan kode arsip adalah tanggal pembuatan surat atau penerimaan surat. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.